Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Syahdian Sofwan. Di kesempatan ini saya tidak akan menunjukkan wajah, tetapi saya akan menunjukkan cara ketika saya mengambil sampel untuk bisa membantu menganalisa sidik jarinya. Simak terus ya. Ya, saya akan memperlihatkan beberapa alat yang saya pakai ketika ada klien yang meminta untuk dilakukan tes sidik jari. Jadi pertama saya akan mengambil sampel. Jadi ini kabel ini akan saya koneksikan ke USB di laptop dan ini pertama untuk menjaga sterilan alat, saya akan bersihkan dulu dengan wet tissue, lalu saya akan menempatkan begini. Nah, jadi nanti si klien menaruh jarinya di tempat yang sudah disediakan. Nah, cara menaruhnya, jadi nanti di halaman ini akan tertera 3 capturean gambar yang harus diambil dari depan, samping kanan, jadi agak bengkok sedikit. Nah, jadi ini yang buat yang kanan, tengah, dan kiri. Jadi nanti posisinya ada yang begini, lalu begini, dan terakhir ada yang begini. Gitu. Dari jempol, lalu nanti akan meningkat ke bagian telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking yang sebelah kanan. Nah, itu. Setelah jari yang kanan dilakukan, maka kita bisa berpindah ke jari yang kiri. Jadi diulang aja step yang tadi diperlukan. Nanti saya akan kasih tahu cara memasukkan atau input data ke software yang sudah disediakan. Loop ini bisa dipakai untuk memperbesar agar kita tahu bentuk pattern dari klien itu gimana. Lalu ini ada busur. Nah, busur ini akan sangat diperlukan ketika klien pertama kali akan dilihat sidik jarinya. Jadi busur ini nanti akan ditaruh di salah satu titik yang ada di telapak tangan kita. Jadi ada beberapa titik pertemuan namanya titik ATD yang kita bakal cek. Jadi titik ATD ini nanti harus dilihat oleh konsultannya. Nah, untuk lebih jelas, kadang jadi TD itu akan ditandai oleh permanen marker seperti ini. Tapi sebetulnya ini opsional ya. Jadi dan tidak perlu khawatir, ini bisa bisa dicuci, bisa dihilangkan dengan sabun. Pun kita menandainya tidak sampai deep gitu. Yang penting kita cukup dengan memberi tanda sebetulnya di area mana saja sehingga membentuk sudut tertentu, dan itu yang akan ditaruh di salah satu laporan kita. Gitu. Ini satu buku, The Amazing Fingerprint. Amazing Fingerprint mengungkap watak dan bakat. Nah, buku ini saya rekomen banget nih buat orang yang tertarik, yang pengen baca-baca dulu. Ini buku langsung oleh ownernya Talent Spectrum, Bapak Ben Adrian. Jadi kalian bisa coba pesan. Bukunya kecil dan relatif tebal sih ya. Tebalnya sekitar 170 halaman. Dan ini saya sudah sampai sobek-sobek karena sering saya baca gitu. Ini bukan penciptaannya, insya Allah. Nah, terus isinya apa aja sih? Banyak sebetulnya, sebentar. Jadi isinya itu lebih ke, ini tuh, pencarian jati diri, terus sidik jari adalah surat cinta dari Tuhan, lakukan scan sidik jari sekarang, terus memahami laporan sidik jari, sebuah profil kerja otak itu seperti apa, lalu penerapan potensi kekuatan dan kelemahan, dan terakhir lampiran riset dan juga tinjauan para ahli. Jadi buku ini cukup lengkap yang saya pakai untuk bahan-bahan membuat keputusan dalam hal menganalisa sidik jari klien saya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara input data untuk bisa tahu hasilnya. Sebentar ya, saya sedang login ke aplikasi yang kita pakai untuk mengirim report ke labnya Talent Spectrum. Login, lalu tunggu. Nah, di sini ada halaman kosong. Nah, jika kita ingin menginput satu klien baru, kita klik new, dan di sini kita isikan nama. Mungkin saya asal nulis aja ya, namanya XYZ. Dan email tidak wajib. Nah, ini sudut ATD ini harus diambil dengan menggunakan busur yang tadi. Jadi ditandain di titik-titiknya. Bagaimana cara menandainya? Harus ikut
pelatihannya dulu ya. Baru kita taruh angkanya di sini berapa derajat ini untuk tangan kiri dan ini untuk tangan kanan. Lalu kita next. Oh iya, sebetulnya kalau kita back lagi di sini bisa loh kita memilih, ada banyak tipe report. Nah, ada yang standar, ada yang learning, ada yang working, semua full report. Ada medium buat yang corporate perusahaan, ada yang full yang dalam bahasa Inggris, full yang standar sama full yang plus gaya belajar dalam bahasa Inggris, khusus untuk penjurusan, untuk profil penjualan, ini biasanya untuk calon-calon sales, untuk mahasiswa dan lain-lain. Ya, banyak sekali di sini. Nah, jadi kita biasanya tawarkan yang light itu yang mungkin 1 lembar aja, dan ini tidak saya rekomendasikan karena tujuannya kita fingerprint kan untuk mengetahui secara detail. Nah, saya selalu menyarankan klien saya mengambil full report. Jadi full report yang saya ambil, kebetulan kebanyakan klien saya menginginkan report dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ambil yang paling lengkap di sini karena rata-rata klien saya adalah anak-anak yang sedang bersekolah, jadi saya mengambil full report plus learning. Langsung saja mulai menycan sidik jari di setiap 10 jari tangan kita. Jadi di sini ada L sama R. L itu untuk yang left hand, jadi untuk yang tangan kiri, dan R itu untuk yang tangan kanan, right hand. Dan ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu merepresentasikan jempol, 2 telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, dan 5 jari kelingking. Ayo kita mulai dengan menempatkan menempatkan jempol di scanner kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita harus kira-kira memiliki bidang yang cocok untuk kita analisa nantinya. Kita sudah mendapatkan profil yang lumayan jelas ya. Lalu kita pindah ke bagian kiri dengan mengklik yang ini. Kita mencondongkan jari kita ke arah agak kiri untuk mengambil pertemuan, garis pertemuan yang misalnya seperti ini. Ini adalah salah satu garis. Untuk tahu itu, ada baiknya kita ikut pelatihan. Dan yang terakhir, kita ambil juga sebelah kiri. Jadi dia agak bengkok sini. Nah, garis pertemuannya sudah mulai ditemukan. Jadi kurang lebih dia di sini lah. Bentar. Kita tahu sekarang ini garisnya di sini. Ini lebih ke whorl tapi lonjong ya. Jadi yang ini saya taruh di tengah saja. Nah, sementara saya balik ke sini. Ini penitikannya berarti kalau dia whorl itu seperti obat nyamuk, tapi dia agak melonjong, jadi dia agak di tengah begini titiknya. Nah, untuk yang ini bisa kita titikin juga karena whorl itu satu pusat, maka di tengah. Nah, untuk tahu di mana menitikannya, ada baiknya kita ikutan untuk belajar jadi konsultannya ya. Selanjutnya diulang untuk jari berikutnya. Jari telunjuk. Selesai. Nah, kalau mau praktis, mau langsung tiga-tiganya boleh. Misalnya saya ambil cepet aja, saya ulangi. Kita sekarang tahu tipe-tipe jenis yang akan muncul ketika kita memberi titik. Di sini ada whorl, double loop. Saya di sini ada double loop tuh 2, 3, 4 double loop berdasarkan ini ya. Tadi saya ada yang beberapa saya tinggal main pencet-pencet aja supaya yang penting kalian tahu caranya memang seperti itu. Nah, setelah itu kita akan memproses, mengirim data, lalu datanya akan keluar. Nah, selesai deh cara mengambil sampel sidik jari. Untuk sesi kali ini saya tidak memperlihatkan wajah, tapi cukup untuk memperlihatkan beginilah step orang yang ingin diambil sidik jarinya. Tetap saksikan terus video selanjutnya, yakni tentang pembahasan laporan sidik jari yang khusus dari tim Talent Spectrum. Jadi ada banyak provider kan ya untuk mengambil tes sidik jari. Nah, kami dari Talent Spectrum mempunyai report kami sendiri yang insya Allah dari reportnya itu cukup lengkap. Jadi tidak hanya membahas satu aspek, tapi berbagai aspek dari A sampai Z. Nah, apa itu? Tetap simak terus dan tetap klik tombol subscribe di kanan bawah, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.